Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita sebagai makhluk dan hambanya senantiasa memuji dan memujanya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk amal-amal kita. Dan kita tahu dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, walaupun kita mendatangkan 1000 kiai, 1.000.000 ustadz untuk memberikan petunjuk kepada orang tersebut, maka orang itu tidak akan pernah berpindah dari kesesatannya kecuali Allah mengizinkan. Maka dari itu kenapa setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sedikitnya 17 kali kita berdoa kepada Allah, karena memang hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala pujian, baginya segala kepemilikan. Kita tuh nggak punya apa-apa, Jam. Tapi kita merasa punya apa-apa. Padahal semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Manusia Allah beri kepemilikan sementara, tapi kelak Allah akan ambil kapan Allah suka dan berkehendak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah hamba utusan Allah yang diutus untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga selawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di pengumuman jam berapa kita mulai? Kenapa baru sekarang dimulai? Kita tuh punya masalah. Ana itu punya masalah sama panitia, tapi ana nggak mau cerita sama antum. Ustadz nanti datangnya jam 9.30. Wah. Jadi Ustadz datangnya suruh jam 9.30. Jam 9 buat jamaah. Berarti pengumuman jam 9 itu buat siapa? Buat antum. Bukan Ustadznya yang telat loh. Jangan dikatakan Ustadz kok telat Ustadz datangnya. Ustadz sengaja ditelatkan.
Tapi moga ke depan nggak lagi seperti itu. Jadi pengumuman jam 9 mulai. Dulu ketika Ana baru pulang dari Medina, biasa isi kajian di Jakarta sama seperti di Bima. Ana datang kajian jam 9. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah. Kita dari tadi nunggu Bapak Wakil Bupati, beliau sudah datang. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kayaknya sambutan langsung dari beliau dulu baru kita lanjutkan. Lah. Tadi dari yang muda sekarang ya. Fadl mic-nya. Fadl. Langsung. Fadl. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita serta salaman. Hadirin ayah, kami banggakan. Bersyukur kepada karena pagi ini saya terlambat. Mohon maaf. Karena ternyata ada lagi acara-acara yang tidak saya dengarkan. Mohon maaf lagi. Bekas anjuran saya manten harus saya yang jadi saksi. Insyaallah. Jadi sama-sama ini sehingga saya mohon maaf saya kena terlambat ini. Dan tentu saya berharap ilmu dari guru kita Ustaz Gassalawa ini sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita dengarkan bersama. Tentu dengan harapan insyaallah nantinya akan berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Dan sekali lagi kita mohon maaf. Barakallahu fiik. Barangkali tidak bisa seterusnya juga saya berkisah. Masih juga ada ajudan lain yang mati hari ini juga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini betul-betul gimana ya? Ya karena ini sudah tugas ya, semuanya harus kita jalani. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi nih. Masya Allah, jazakallah khair. Ngomong terlambat lagi nih jamaah, ceritanya jamaah. Jadi Anda sampaikan ke teman-teman di Jakarta. Kalau pengumuman kajian jam 9, Anda akan mulai jam 9 walaupun jamaahnya cuma 2. Kenapa seperti itu? Apa dosa yang 2 ini harus menunggu yang lainnya? Kita itu terbiasa telat. Selalu kalau kajian jam 9, oh paling nanti mulainya jam setengah 10. Akhirnya setelah itu jam 9 mulai. 5 orang kajian. Biar yang terlambat menghargai yang datang duluan, bukan yang datang duluan menghormatin yang terlambat. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 24 Dzulqa'dah. Ana mau tunjuk satu orang untuk nyebutkan tanggalan Hijriah. Nah, sebelah kiri ya. Cantik. Iya, bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, jangan kasih tahu. Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Masya Allah jamaah. Anda kasih aja kisah. Fadal. Masya Allah. Kayaknya semua orang di Sumbawa kayak gini ya. Hafal sama tanggalan Hijriah semuanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ana mau tunjuk yang jauh. Nah, jangan nunduk, kalau ditunjuk sama Ustaz nunduk seperti itu. Nah, yang duduk di tiang. Yang duduk di tiang berdiri. Ya, antum yang duduk di tiang. Ya, Masya Allah.
Sebutkan tanggalan Hijriah. Muharram. Yang keras. Masya Allah. Kirim hadiahnya di sana jamaah. Hadiah yang kecil tapi jamaah. Baik, yang di sebelahnya. Ya, berdiri antum. Apaan gini-gini itu nggak apa-apa nih jamaah. Selamat tinggal atau apa? Masya Allah. Kasih hadiah juga jamaah. Baik, yang di tiang sini. Nah. Ya, yang muda. Berdiri antum. Yang muda, yang mana yang muda? Yang di tiang. Ya, berdiri. Masya Allah. Sebutkan kalender Hijriah. Kok nggak bisa? Kirim ke belakang sana jamaah. Masya Allah. Ya, sebutkan. Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Muharram, Rabiul Awal, gak ada safarnya. Kok? Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Safar, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Betul jamaah? Betul apa salah? Salah katanya. Tapi kasih hadiah nggak apa aja. Baik, Anda minta setiap muslim tahu dengan kalendernya. Kita umat Islam punya kalender namanya Hijriah, yang ikut hitungan rembulan, karena semua ibadah kita itu ikut rembulan. Ada puasa sunnah tiap bulan, tanggalnya 13, 14, 15 Agustus. Nggak ada Agustus jemaah, nggak ada itu. Baik, Anda mau tanya, kapan kita Idul Adha? Nah, antum 10 Dzulhijjah. Masya Allah, kasih hadiahnya. Tamir, kasih hadiahnya. Masya Allah, 10 Dzulhijjah. Masya Allah. Kapan kita Idul Fitri? 1 Syawal. Nggak ada lagi bulan Juni, bulan nggak ada. Puasa kapan? 1 Ramadan. Baik, ahibati fillah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Jangan diremehkan. Semua ingin berbahagia, tapi semua punya cara, yang terkadang cara tersebut tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Kita dapatin sebagian manusia sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan namanya menghiasi semua media yang ada, tapi dia tidak bahagia. Ada beberapa hal yang tidak boleh diremehkan kalau ingin bahagia. Hari ini akan dibahas 3 hal. Yang pertama, jangan meremehkan dosa, walaupun dosa kecil. Sebagian kita tidak pernah sekolah tentang dosa, padahal kehidupan ini penuh dengan ranjau-ranjau setan dan iblis, yang kalau kita nggak tahu ini ranjau setan, kita nggak tahu ini ranjau iblis, kita akan berada di dalamnya dan merasa nggak berdosa. Nggak sekolah soalnya. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima.
apabila kalian menghindari dosa-dosa besar. Kalian menghindari dosa-dosa besar. Apa yang akan terjadi? Masya Allah. Jangan lihat sana, ustadznya di sini. Masya Allah. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum. Dosa-dosa kecil kalian akan dihapuskan. Dengan catatan kalian menghindari dosa-dosa besar. Hal ini menuntut kita untuk belajar mana yang besar dan mana yang kecil. Bukan berarti meremehkan yang kecil. Kemudian setelah itu kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, surga Allah Jalla Jalaluh. Kalau antum dikasih hadiah sama Bapak Bupati atau Wakil Bupati, dikasih hadiah taman luasnya 200 hektar, kira-kira antum bahagia nggak jemaah? Kalau di dunia nggak bahagia, mau diapain tuh taman? Tanah kosong, mau diapain? Nggak ada isinya apa-apa. Gimana kalau antum dikasih taman yang lengkap dengan isinya, dengan semua yang antum inginkan? Ketika itu antum bahagia. Tapi yang jadi masalah, antum hanya 2-3 tahun di taman tersebut, hanya 10 tahun di taman tersebut. Nih mudkhalan karima, antum akan berada di dalamnya khalidina fiha abada, selama-lamanya di sana. Luasnya bukan seluas Sumbawa, bukan seluas Indonesia, tapi kata Allah Jalla Jalaluh, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Dengan catatan antum meninggalkan dosa-dosa besar. Jangan diremehkan. Dosa-dosa kecil pun tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Ya Aisyah." Nih, suami ngasih nasihat istrinya. Biasanya sebagian suami kalau ngasih nasihat istrinya urusan apa? Urusan makanan. "Ya Aisyah, makanannya kurang enak." "Ya Aisyah, tolong minta teh." "Ya Aisyah, tolong ranjangnya dibersihkan." "Ya Aisyah, ya Aisyah." Yang istrinya Aisyah. Tapi kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berpesan kepada istrinya, beliau mengatakan, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub." Ya Aisyah, hati-hati engkau dari dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna laha minallahi taliban. Allah telah menyediakan penuntut khusus untuk dosa-dosa kecil. Allah sediakan. Ahibati fillah, sejatinya para ulama menyebutkan la saghirata ma'al istighfar. Nggak ada la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita bertobat, beristighfar. Sebesar apapun, kalau antum bertobat, antum beristighfar, dosa itu akan jadi remeh di mata Allah Azza wa Jal dan akan diampuni. Dengan catatan istighfar, bertobat kepadanya. Ingat dengan wanita yang berzina. Siapa yang tidak tahu dengan dahsyatnya dosa zina? Tidak ada hukuman di muka bumi ini yang lebih menjijikkan daripada hukuman buat orang yang berzina setelah menikah, dirajam sampai mati. Bukan dibunuh biasa-biasa, bukan dipenjara, tapi dilemparin batu agar setiap sel dari tubuhnya itu merasakan azab zina. Ini ada perempuan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina." Aku hamil gara-gara berzina. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebut sama Allah bil mu'minina raufur rahim, irji'i. Kalau kau pulang, kau pulang. Aku berzina, Rasulullah SAW. Sucikan aku, iya. Kau pulang sampai kau melahirkan. Ditunggu berbulan-bulan sampai bayinya lahir. Yang ada dalam benak perempuan ini, aku ini dalam kondisi kotor,
Aku pelaku dosa. Nih anak gak punya dosa, gara-gara aku akan tercela pula. Lahir langsung dibawa itu anaknya, dibungkus sama dia, dibawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku udah melahirkan, fatahhirni, sucikan aku wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, irji, kau pulang lagi, ardi'i, engkau susui dia sampai selesai. Pulang perempuan ini dengan penuh kesedihan. Dia bawa dosa besar dan dosanya menurut dia belum dibersihkan. Akhirnya setelah anak itu menyusui dan sudah bisa makan roti, dia bawa lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia sudah bisa makan sendiri. Ya Rasulullah, sucikan aku. Akhirnya diambil itu anak, dititipkan kepada orang dari kaumnya, dan perempuan ini kemudian dirajam sampai mati. Sampai mati dirajam jemaah. Ada seorang sahabat yang melihat Nabi SAW mensolatin perempuan ini. Setelah dirajam disolatin sama Nabi SAW. Apa kata seorang sahabat? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia udah berzina? Dia udah berzina. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atum. Kau tahu, perempuan ini sudah bertobat, yang kalau pahala tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa mereka semua. Bukan satu orang, 70 penduduk Madinah pelaku dosa, dengan tobatnya perempuan ini bisa dihapuskan semua. Nggak ada dosa besar kalau kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kembali kepada Allah. Wala saghirata ma'al israr. Dan juga tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus menerus. Ustaz, kan dosa kecil Ustaz, memandang wanita. Dosa besar, dosa kecil. Jamaah yang muda-muda nanya, antum udah nikah? Udah. Waduh, jangan kalau udah nikah. Anak tanya yang belum menikah. Masya Allah. Mana yang belum? Antum udah nikah? Masya Allah. Antum udah nikah? Oh belum nikah. Masya Allah. Tapi menurut antum memandang wanita itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Cuma mandang lewat, kita lihat, Masya Allah, Barakallah fiik, Masya Allah. Besar kecil. Pandangan pertama boleh, berarti halal lah, bukan dosa. Yang pertama itu nggak sengaja. Berarti kalau ada perempuan lewat, lihat, oh nggak sengaja nih, terus nih. Oh harus langsung palingkan, Masya Allah. Ini kasih parfum buat antum, Masya Allah. Barakallah fiik. Baik, memang memandang wanita itu dosa kecil. Kalau pandangan yang tidak sengaja itu nggak dosa, tapi berbahaya. Ada perempuan lewat, antum nggak sengaja, Allahu Akbar, cantik banget nih dia. Setan sudah mulai, engkau daripada penasaran, ahsan lihat lagi, supaya pelong hatinya. Masya Allah, ada iblis pinter. Dia punya strategi yang sekolahnya nggak tahu di mana aja. Akhirnya mandang lagi. Oh iya nggak terlalu cantik ternyata. Selesai sudah. Kan enak kan kata iblis, selesai. Antum pulang ke rumah datang lagi iblis. Karena pandangan mata itu sahmun min sihami iblis al-masmuma. Anak panah iblis yang beracun. Kalau waktu itu mungkin lukanya sedikit, tapi antum malam nggak bisa tidur, sholat pun kebayang. Itu memang dosa kecil. Tapi kalau dibiarkan jamaah akan menjadi besar. Dan bahkan kecintaan seseorang kepada perempuan bisa menjadikan dirinya hamba untuk perempuan tersebut, sehingga dia melakukan kesyirikan ketika menghambakan kepada yang dia cintai. Dia taat dan patuh dengan orang yang dia cintai lebih daripada kepatuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla.
maka jangan meremehkan dosa kecil. Yang biasa main game itu dosa apa enggak dosa? Tergantung gamenya, Ustaz. Ada yang gamenya tebak-tebakan, Ustaz. Menebak ini ayat berapa dari Al-Quran. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu jemaah. Tapi siapa yang main kayak gitu jemaah? Orang yang hafal Quran. Ada mungkin permainan yang mubah, tapi ada permainan yang jelas-jelas haram. Mungkin dosanya kecil. Orang kalau berpikir, nggak usah, ini cuma memandang. Ada beberapa game yang menampakkan wanita sebagai lakonnya, sebagai aktornya. Na'udzubillah jemaah. Anda kalau ngelihat game-game tersebut ya, kadang kala ada gambar perempuan ya. Ada orang yang bermain. Enggak Ustaz, Anda tidak melihat Ustaz. Anda suka dengan apa ya? Dengan teknik dia, dengan keahlian dia. Tapi dia kan perempuan katanya. Ya enggak Ustaz, Anda ghadul basar. Gimana mau ghadul basar? Perlahan. Wallahi sebagian orang itu jadi budaknya game. Di kamar mandi main game, di masjid main game, karena udah kecanduan. Makanya seorang muslim menghindari hal itu. Kalau mau permainan yang nyata, main bola lah. Sebagian orang itu jago main bola, tapi di mana? Di handphone. Masya Allah dia jamaah. Yang sehat itu kakinya apa jempolnya? Jempolnya dong yang sehat. Semua badannya sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Sahal bin Sa'ad berkaitan dengan dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ka qaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum yang turun di perut lembah. Mereka sedang singgah, mereka sedang camping, mungkin duduk di tempat itu. Faja'adha bi'udin wa ja'adha bi'udin. Akhirnya semua orang cari kayu bakar yang kecil-kecil. Ranting ini dibawa, ranting ini dibawa, sampai akhirnya ranting itu banyak dan bisa membuat roti yang mereka taruh di panci itu jadi masak. Padahal gara-gara ranting-ranting dan dahan-dahan yang kecil. Seperti itu dengan dosa-dosa kecil. Ahibati fillah, bagaimana kalau yang diremehkan ini dosa besar? Di negeri kita melihat banyak masyarakat yang meremehkan dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindari 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa 7 dosa yang membinasakan ini? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah, memohon kepada selain Allah, memberikan kurban kepada selain Allah, entah di Sumbawa ini. Tapi di beberapa daerah kalau mereka punya proyek, ada tambang, mereka potong sapi di sana, mereka potong kambing di sana. Untuk siapa? Untuk penunggunya. Padahal ikrar dia sebagai seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang potong kerbau kemudian diberikan kepada lautan. Kenapa tidak diberikan kepada fakir miskin? Bukan. Memang itu sesembahan untuk selain Allah Azza wa Jalla. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka dosa syirik jangan diremehkan. Syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua kata Nabi SAW, was-sihr. Sihir.
Di Sumbawa ada nggak sihir? Ada sihir nggak? Dulu kata beliau, sekarang udah habis. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Waktu ana masih kecil, masih SD, itu setiap mau maghrib itu kita sering melihat ada panah api. Kadangkala ada lampu ople, lampu minyak itu terbang. Ana lihat sendiri. Jadi di kampung itu ada beberapa penyihir. Ini termasuk dosa besar. Sebagian orang apabila ingin istrinya tidak melihat kepada lelaki lain, berangkat ke dukun. Tolonglah dikasih apa, kasih minyak, kasih ini, supaya istrinya tidak memandang laki-laki lain. Sebagian wanita juga seperti itu. Agar suaminya tidak kawin lagi, itu kopinya dicampur dengan darah haid. Ibu-ibu, ya ini perbuatan sihir, betul. Jadi semakin najis media yang dipakai, sihirnya semakin kuat. Ada yang seperti itu. Ada perempuan yang naudzubillah suaminya disihir. Ini perempuan berangkat sama laki-laki lain, keluar sama laki-laki, dibawa kemana, suaminya diam saja jamaah. Di masyarakat Indonesia dulu banyak, sekarang mungkin alhamdulillah dengan ilmu mulai mereka faham kalau itu dosa besar. Yang ketiga, wa qatlun nafs allati harramallah illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Di Indonesia ini tahun 2011 tiap hari ada 5 pembunuhan. Tiap hari, nggak tahu sekarang. Tanya Bapak Kapolres. Berapa banyak pembunuhan di Sumbawa ini? Tahun 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak banyak jemaah. Tapi untuk skala Indonesia tiap harinya tahun 2011 5 nyawa yang dibunuh. Kadangkala anak-anak SMA bunuh temennya. Ada yang bunuh neneknya. Ada yang istri bunuh suaminya. Terakhir Anda dapat kiriman berita, dari berita insya Allah nggak hoax nih jamaah. Ada seorang suami yang disiram sama air panas sampai mati gara-gara kawin lagi. Hati-hati yang kawin lagi jamaah. Masya Allah. Membunuh dia pikir nggak masalah, termasuk dosa besar. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasan dia neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah akan murka sama dia, akan melaknat dia dan akan dikasih azab yang pedih. Kemudian syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ini mic ada gunanya enggak? Ada gunanya? Oh, untuk di luar. Masya Allah. Sampai mana kita jamaah? Membunuh. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri. Riba ini diremehkan apa enggak di Indonesia? Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa. Bukan dosa.
Padahal termasuk dosa besar yang lebih parah daripada berzina. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanyah. 1 dirham riba, 1 dirham, anggap 100.000, yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan itu diremehkan. Ada, nggak tahu di sini juga, ada orang yang datang ke kampung naik motor, biasanya bawa kitab dia. Tahu tuh, bawa kitab. Datang ke pasar, assalamualaikum, dia buka kitabnya. Ya, ibu mau bayar berapa? Ini ada nggak di Sumbawa? Banyak di pasar, masya Allah. Yang jamaah, jangan diremehkan. Nggak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghilangkan berkahnya riba, dihancurkan riba itu. Dan sedekah itu dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan, ditumbuhkan. Ustaz, tapi sekarang kalau mau pinjam duit tanpa riba susah. Iya, karena gara-gara banyak yang utang nggak bayar. Itu penyebabnya kita pula. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim dengan zalim. Banyak yayasan-yayasan yatim piatu. Ada pelangnya besar, yayasan yatim piatu. Masya Allah, dapat sumbangan macam-macam. Yang makan siapa? Ketua yayasan, pengurus. Hati-hati, engkau berhak makan. Ia berhak makan sebagai gaji atas pengurusan kalau ada anak yatimnya, jemaah. Kadangkala pengumumannya besar, anak yatimnya cuma 1. Ustaz, anak nggak bohong Ustaz, ada anak yatimnya. Terus yang makan duitnya ini ngurus anak 1 yatim, pengurusnya ada 10. Dia makan itu harta, itu dosa besar. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumaz zahf, dan kabur dari medan perang. Ketika perang berkecamuk dia kabur, maka dia termasuk melakukan dosa besar. Dan yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatan dirinya, yang dia jauh dari perzinaan, dituduh berzina. Tahu-tahu ada perempuan lewat, pelacur. Antum kalau tidak mendatangkan 4 saksi, antum akan didera sebanyak 80 kali. Mengatakan anak zina, antum berarti menuduh bapak ibunya berzina. Jaga lisan. Jangan sampai ketika kita emosi akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sejatinya kita tidak meyakininya, tapi kita menuduh mereka. Itu yang jangan diremehkan. Yang pertama, jangan diremehkan dosa. Kalaupun antum melihat dosa itu kecil, kalau berlangsung dengan kurun waktu yang lama akan menjadi tumpukan yang besar. Kemudian antum melihat kepada siapa antum berbuat dosa. Kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Yang kedua yang jangan diremehkan, kalau ingin bahagia, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau an tu'tiya silatal habl, walaupun engkau hendak memberi sambungannya tali.
Walau antu'tiya syis'an na'al, atau engkau mau ngasih talinya sandal. Mungkin sekarang jamaah sandalnya lah. Engkau ada orang nggak punya sandal, kadang kala pulang dari masjid dilihat dia nggak, sandalnya hilang, lalu antum katakan antum pakai sandal ana. Bisa tahu nih sandal yang memasukkan antum ke surga. Siapa yang tahu? Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Dulu orang itu ngambil air dari sumur. Kadang-kala sudah ngambil air sampai atas ada yang ngantri. Kata Nabi SAW, engkau tuangkan buat orang itu. Atau ini memang airnya dia, tapi dia butuh orang yang membantu dia untuk menuangkannya. Antum menuangkan air ke wadah dia, bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga. Kalau di kampung itu kadangkala ada perempuan-perempuan yang berjualan di suwun, ditaruh di kepalanya. Biasanya kalau sudah dibawa berat buat dia untuk mengangkatnya. Antum bantu dia, bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga. Walau antunahya syai'a min tariqin nas yu'dhihim. Walaupun yang antum lakukan itu hanya memindahkan batu atau dahan atau paku di jalan manusia, antum lagi lewat ada paku antum pindahkan, ada batu antum singkirkan, ada dahan melintang antum buang, bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga. Dan sebaliknya, sebagian orang itu buang sampah di sungai, kata dia nggak ada masalah. Kata siapa nggak ada masalah? Bisa jadi banjir bandang itu seperti dosa-dosa kecil antum buang sampah di sungai, bertumpuk-tumpuk kemudian terjadi banjir. Di mana-mana kita ngelihat, kadang-kala sebagian ikhwan masya Allah pakai motornya berangkat ke masjid subuh lewat jembatan. Sebelum ke masjid dia ambil kantong plastik, dia lempar ke sungai, terus sholat ke masjid. Antum zaman seharusnya antum pindah, bukan malah dibuang, buang ke tempat. Kemudian walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntaliq, walaupun hanya sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dalam posisi tersenyum. Nih, sekarang kita di masjid ini banyak orang duduk di masjid tapi nggak kenal sama yang di sebelahnya. Semua sudah kenalan nggak sama yang di sebelahnya? Sudah belum antum? Antum kenal sama yang di sebelahnya? Oh kenal, sohib memang. Yang di sebelah sananya? Coba salaman dulu antum. Assalamualaikum. Coba kenalan dari mana? Udah kenalan, tanya dari mana? Siapa namanya? Ardi. Dari mana? Sumbawa. Di mana Sumbawa? Sumbawa besar, Sumbawa ini. Serai, tahu antum tempatnya? Tahu sama tempatnya dia? Kampungnya tahu? Oh tahu kampungnya. Dari tadi duduk-duduk setengah jam itu ustadznya telat gak ngomong. Kenapa gak ngomong? Ngapain dari tadi? Berzikir. Masya Allah. Kasihkan hadiah orang ustadz. Sekarang yang belum kenal sama yang di sebelahnya kenalan dulu. Ya Allah jemaah, antum jangan meremehkan ini, bisa jadi itu buat antum masuk surga. Masya Allah, anda lihat, udah kenal semua sama yang di sebelahnya, masih kaku aja. Nah, semuanya udah kenal. Yang di sini kenal sohib semuanya yang di sini. Jangan pernah meremehkan, jangan diremehkan. Subhanallah, ini sabda Nabi SAW. Walau antalqa akhaka fatusallim alaih. Walaupun engkau berjumpa dengan saudara cuma mengucapkan Assalamualaikum, lalu dia menjawab Waalaikumsalam, atau antum bersalaman dengan dia, dosa-dosa antum berguguran jemaah ketika antum bersalaman dengan saudara antum. Tapi sebagian duduk di pengajian ini udah diam-diaman doang. Jangan diremehkan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin buat antum remeh.
Di masa Nabi SAW sama, sahabat meremehkan hal itu. Akhirnya ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Ada wanita tua hitam kulitnya, namanya Ummu Mihjan. Kerjaannya apa? Kanat taqumul masjid. Kerjanya dia itu bersih-bersih masjid. Kadang-kadang kita lihat ada marbot masjid ya, sapu-sapu, bersih-bersih, dia mengelap apa. Mungkin antum yang berdasi, yang merasa sebagai seorang ustadz, mungkin merasa, aduh kasihan orang ini, kerjanya remeh. Akhirnya perempuan ini meninggal dunia. Meninggal di malam hari. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tidak ingin membangunkan Nabi alaihi salatu wasallam karena pikiran mereka, siapa sih perempuan ini? Bukan tokoh dari kalangan sahabat yang perlu Nabi tahu kalau dia mati. Ya udah, disiapkan jenazahnya, disolatin, dikuburkan di Baqi sana. Setelah itu satu hari Nabi kok kehilangan Ummu Mihjan ini. Lalu dia tanya, kemana perempuan itu yang biasa bersih-bersih masjid? Kata para sahabat, matat ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, halla adzantumuni, kenapa kalian gak ngasih tahu aku ketika dia mati? Kenapa? Apa kata Nabi SAW? Dulluni ala qabrih, tunjukkan di mana kuburan, di mana kuburan dia. Berangkat Nabi bersama para sahabat jemaah. Ditunjukkan ini kuburannya, beliau sholat jenazah di atas kuburan. Padahal wanita itu sudah dimakamkan di sana. Para sahabat bermakmum bersaf di belakangnya, Nabi jadi imam. Mereka meremehkan seakan-akan pekerjaan itu pekerjaan remeh jemaah. Bagaimana Nabi alaihissalatu mengagungkan pekerjaan perempuan ini. Dan itu pelajaran buat kita sampai hari kiamat. Jangan meremehkan kebaikan apapun. Jangan dipikir yang masuk surga itu ustadz saja yang masuk surga, imam saja, mujahid, orang yang rajin sedekah. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa mensolatin di sana? Karena telat, beliau nggak dikasih tahu. Dan doa Nabi alaihissalam serta salatnya, kata beliau, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan buat orang-orang yang di dalamnya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha bi salati alaihim. Allah akan menerangi kuburan itu dengan doaku buat mereka, dengan salatku untuk mereka akan diterangi itu kuburan. Jangan berpikir boleh sholat di kuburan. Nggak boleh sholat di kuburan. Ini sholat jenazah. Karena sudah ketinggalan. Dan nasihat anak buat seorang anak, kalau dia tinggal di luar pulau, dengar ibunya meninggal dunia, kerabatnya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, telepon keluarganya, tolong segera dikuburkan. Jangan sampai aku durhaka sama keduanya dengan menahan-nahan jenazah keduanya hanya karena aku ingin ngelihat. Apa gunanya anak kalau bapaknya sudah meninggal dunia? Kadang-kala nunggu 24 jam. Anaknya di Jakarta atau anaknya di luar negeri. Kesian. Kuburkan. Setelah sampai ke negerimu, datang ke kuburan ayahnya, ke kuburan ibunya, boleh kau sholat di atasnya. Jangan diremehkan. Kemudian berbagi sesuatu walaupun sedikit, sedekah. Antum mungkin ke masjid, datang ke masjid bawa roti 2. Sampai masjid dilihat kajiannya belum mulai, antum keluarkan rotinya. Kadangkala sebagian orang ngomong sama yang di sebelahnya, Mas silahkan. Di sini panggilan Mas apa? Apa abang? Apa? Abang bahasa Indonesia lah. Naki.
Betul Naki. Sana panjang banget Sanang Selaki. Iyalah, Bang aja lah daripada ruwetnya. Bang, kadang-kadang rotinya, Bang roti tapi nggak dikasihkan gini. Antum tuh mau makan sendiri jemaah. Antum Bang roti, Bang, tafadhol Bang, bagi 2. Itu baru mau ngasih. Tapi kalau antum makan Bang, itu basa-basi. Jangan meremehkan. Artinya kalau antum pun punya 1 roti, 1 buah pisang, nggak perlu antum mengatakan, Bang cuma 1 Bang. Jangan bilang cuma 1. Oh, dipatahkan jadi 2. Fadhol Bang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan 1 butir jamaah, setengah. Lalu antum meremehkan sedekah. Ana terus terang sekarang melihat duit ini nggak ada harganya. Duit receh 500, 200 ya. Kadang-kala di jalan itu orang nggak mau ngambil, antum ambil. Cuma 200 Ustaz. Nah, antum ambil, kumpulin, taruh di kotak amal masjid. Kalau antum nggak mau taruh kotak amal masjid. Wallahi jamaah, kita nggak tahu mana amalan yang kita yang dengan itu Allah merahmatin kita. Dengan setengah butir kurma. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim menceritakan. Dia cerita sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ja'atni miskina tahmilu ibnataini laha. Datang ke rumah orang miskin minta-minta. Dia punya 2 putri. Fa'at amtuha salasata marat. Aku kasih dia 3 butir kurma. Bayangkan di rumah Nabi SAW hanya ada 3 butir kurma. Aku berikan kepada dia. Akhirnya kurmanya ini kan 3. Dia dengan anak putrinya 2 itu jadi 3. Akhirnya kasih 1-1, dia pegang 1. Setelah itu dia mau makan yang punya dia. Namanya anak-anak lapar, langsung dimakan. Ketika ibunya mengangkat, 2 anaknya melihat, meminta itu kurma. Sang ibu nggak jadi makan kurma itu. Nih cintanya seorang ibu. Kalau antum minta jantung, ibu antum dikasih sama ibu. Itu ibu akhirnya kurma itu dibelah jadi 2, dibagi 2 untuk 2 putrinya. Fa'ajabani sya'nu, aku takjub ya Rasulullah dengan kondisi seperti itu. Begitu sayangnya ibu ini. Lalu apa kata Nabi SAW ketika mendengar cerita itu? Innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Aisyah, kau tahu Allah itu telah menetapkan surga buat dia atas perbuatan dia ngasih kurma. Au a'taqaha biha minan nar. Dengan 1 butir kurma yang dibagi 2, dia masuk surga. Bukan dengan 1 miliar yang dia sedekahkan untuk masjid, bukan dengan 100 juta, bukan dengan 5 juta, dengan setengah butir kurma. Maka antum jangan meremehkan sedekah. Kemudian nafkah buat keluarga. Bapak-bapak nih yang kerja, kadangkala sampai berkeringat-keringat, capek, lelah, niatkan lillahi ta'ala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang keluar dari rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, atau kepada 2 anak-anaknya, atau kepada anak-anak dia dan keluarga dia, fahuwa fi sabilillah. Dia terhitung di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai yang kau berikan kepada istrimu, apa kata Nabi SAW? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah untuk jihad. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin.
Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Istri dikasih, anak dikasih. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang engkau berikan kepada keluargamu. Maka bapak-bapak jangan pelit sama istrinya. Jangan pelit sama keluarganya. Hatta luqmah allati tarfa'uha ila fimra'atik tahtasibu biha ajran indallah. Sampai 1 suap yang engkau angkat-angkat ke mulut istrimu. Mungkin antum beli anggur, antum ambil 1 anggur lalu antum suapkan kepada istri, berharap pahala, maka Allah akan kasih nilai sedekah buat antum. Jangan sampai lelah bekerja fi sabilis syaitan. Siapa yang bekerja fi sabilis syaitan, di jalannya syaitan, yang bekerja untuk berbangga-banggaan, untuk riya. Anak kerja mau beli motor supaya kelihatan orang tahu anak mampu beli motor. Maka orang yang bekerja seperti ini fahuwa fi sabilis syaitan. Jangan diremehkan. Hanya perlu niat antum. Pulang dari tempat kerja, mampir warung jual gorengan, bismillah beli gorengan. Berapa? Ustaz, duit ana cuma 2.000 Ustaz. Beli. 2.000 dapat berapa? 4. 42. Tergantung. Tergantung tempat jualannya. Ada yang dapat 2, yang dapat 1. Kalaupun dia beli, bisa beli 1 kue. Kue ini kesenangan istrinya, dia beli. Sampai rumah, dek, aku beli kue, dek. Dibukain, dibagi 2 kuenya, dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Antum dapat pahala sedekah. Nggak usah jauh-jauh sedekah. Di rumah antum ada tempat sedekah. Asalkan antum lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Kemudian jamaah, berbuat baik kepada binatang. Itu pun bisa menyelamatkan antum dari api neraka. Kisah seorang pelacur, baghi min baghaya Bani Israel, saqat kalban. Pelacur dari kalangan Bani Israel memberi minum seekor anjing. Yang memberi minum siapa? Pelacur. Yang dikasih minum siapa? Anjing. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surganya. Lalu antum masih meremehkan berbuat baik kepada binatang. Wallahi jamaah, nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kita tuh masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jal. Gimana sekarang kita berusaha agar Allah sayang sama kita? Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang suka mengasihin itu akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Dan barang siapa yang mengasihi yang di muka bumi ini, Allah Ar-Rahman akan mengasihi dia yang ada di langit sana, Allah Azza wa Jalla. Maka nih perempuan ngelihat anjing kehausan, ya, dia buka sepatunya, dia ikat dengan jilbabnya, atau dia turun, dia ambil jamaah itu air, kemudian dia berikan minum kepada anjing. Seekor anjing yang biasa ditendang sama orang, dilempar sama orang, dibunuh mungkin oleh sebagian orang, dia kasih minum. Fasyakarallah faghafara laha. Allah ampuni dosa dia. Jadi ketika antum melihat kucing, antum makan di restoran, antum makan tulang-tulangnya kok banyak, antum tahu di pasar itu ada kucing yang hidup, antum bungkus. Antum pulang lewat pasar, berikan kepada dia. Kalau bisa antum kasih makan, nggak ada yang ngelihat kecuali Allah Jalla Jalla yang ngelihat antum. Mungkin dengan itu antum masuk surga. Jangan diremehkan nih amalan. Masya Allah. Udah suruh berhenti ustadznya nih, jangan.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini amalan yang ringan, yang jangan diremehkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tolong diluaskan duduknya, fafsahu, luaskan buat kalian, yafsahillahu lakum, Allah akan meluaskan buat kalian. Kita tuh kadang-kadang datang pengajian penuh umpamanya, antum maunya duduk enak, ada orang datang mau mempersempit duduk antum. Kalau antum kasih tempat, akhirnya tempat antum jadi sempit. Akhirnya malas antum untuk, mas bisa duduk sini. Oh enggak mas, sudah full. Sambil wajahnya kecut gitu. Antum luaskan dia, antum sempitkan duduk antum, Allah meluaskan antum. Yafsahillahu lakum, Allah Rabbul Alamin. Apanya yang akan diluaskan? Semuanya. Urusan antum, rumah antum, keluarga antum, rizki antum, rumah antum di surga, Allah akan luaskan. Lalu kita meremehkan. Masya Allah. Kadangkala kalau antum duduk di masjid ngelihat yang penuh duluan itu mana? Tembok sama tiang. Betul apa salah? Masya Allah, tiang. Ketika antum datang, ada orang tua datang, melihat sudah penuh, antum pindah dari tempat antum. Ustaz, anak kan datang duluan, anak lebih berhak. Masya Allah, ada dalilnya Ustaz. Baik. Tapi ketika antum memberikan hak antum kepada orang lain, Allah akan luaskan buat antum fid dunya wa fil akhirah. Kemudian menyingkirkan dahan di jalan. Cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Ketika ada seorang, nanti antum akan lihat jemaah, keluar dari masjid ya. Mungkin antum lihat ada gelas yang terbuang, atau ada botol yang terbuang tidak di tempatnya. Antum pindahkan. Ini orang ngelihat ada dahan yang melintang di jalan, kemudian dia pinggirkan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih sama dia dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Hibban diceritakan nama Nabi SAW, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair illa ghusna syaukin kana 'ala tariq kana yu'dhin nas fa'azalahu faghafara lahu. Ada orang yang dihisab pada hari kiamat, dilihat di buku catatan kebaikannya tidak ada kebaikannya kecuali satu. Apa kebaikan dia? Dia itu pernah memindahkan dahan di jalan yang mengganggu orang. Dia memindahkan itu. Allah ampuni dosanya gara-gara itu. Terus antum tidak mau bersih-bersih, lihat jalan kotor ya, banyak batuan, antum singkirkan. Di Jogja sana jamaah ada seorang perempuan, ini cerita seorang ustadz. Ada sebuah musola, tempat remaja masjid biasanya kumpul habis asar di sana. Ada perempuan tua, setiap habis sholat asar dia itu datang ke halaman musola. Dia bawa tongkat yang ujungnya ada pakunya. Apa yang dia lakukan? Dia membersihkan daun-daunan pohon yang jatuh di sana. Pohon mangga atau apa, dia kumpulin daunnya dengan pakai paku itu. Yang anak-anak muda heran, kenapa kok nggak ngambil sapu aja supaya lebih cepat. Suatu hari sebelum ibu tua itu datang sama remaja masjid, disapu jemaah, bersih. Perempuan tua itu datang menangis. Bingung anak muda ini. Ibu, kenapa ibu nangis? Kita mohon maaf nih kalau ada salah, kata dia. Kan ibu enak udah gak capek gitu loh. Kan udah bersih, kata dia. Kata perempuan itu, ana tiap hari dengan setiap daun pohon itu ana bersolawat buat Nabi Muhammad SAW.
Dia kumpulin satu-satunya. Jangan diremehkan. Pernah suatu hari ana datang ke rumah orang tua ana. Orang tua ana ngomong, "Syafiq, tahu fulana?" kata dia. "Yang mana bang itu?" Itu loh, ada perempuan yang biasanya kalau kita pulang masjid, kerjaan perempuan ini jamaah hanya memindahkan sandal-sandalnya jamaah yang sholat, dirapikan sama dia, dihadapkan ke masjid, sehingga orang yang turun dari masjid itu langsung bisa pakai sandal. Cuma itu kerjaan dia. Iya bah, kenapa bah? Dia sudah meninggal rahimahullah. Subhanallah jamaah. Wallahualam, bisa jadi kerjaan itu yang mengampuni dosa-dosa dia. Karena memang anak perhatikan gak ada lagi yang mengatur sandal kita, karena dia sudah meninggal dunia. Kita pun jangan meremehkan. Antum masuk ke masjid, banyak orang ke masjid langsung naik, udah biarin sandalnya di atas sandalnya saudaranya. Kadang kala pakai sandal karena ada sandalnya orang ditendang sama dia. Dia mau bersih-bersih untuk diri sendiri. Maka tolong, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Baik, kita sudah 2, tinggal yang terakhir. Jangan diremehkan apa? Doanya orang yang dizolimi. Banyak kezaliman terjadi di negeri ini. Dari tingkat kampung, tingkat sekolah SD, sampai tingkat yang tertinggi. Kezaliman di rumah, suami kepada istrinya, kezaliman antar tetangga, kezaliman di pasar, tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang menipu telah menzalimin orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Az-zulm, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ada orang-orang yang makan harta orang lain. Kalau antum berangkat ke penjara, ke lapas Sukamiskin, antum akan jumpain orang-orang zalim di sana. Kalau antum berangkat ke penjara yang ada di Sumbawa ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang zalim. Tapi tidak sedikit pelaku kezaliman yang selamat dari hukum di dunia ini. Kita lihat Ustadz, dia nggak di penjara, selamat. Malah yang dizalimi di penjara. Nah, orang-orang yang dizalimi ini jamaah, doanya akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada tabirnya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha tuhmal alal ghamam. Doanya orang yang dizalimi ini akan diangkat oleh malaikat sampai ke atasnya awan. Yaqulullah, lalu Allah berkata, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, pasti aku akan menolongmu walaupun butuh waktu. Aku pasti akan menolong. Allah itu terhadap orang-orang zalim ini kadang-kala memberikan waktu untuk tobat jemaah. Mungkin dia sadar, mungkin dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak, pasti Allah akan bantu. Di surat Hud ayat 102, Allah mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah, begitulah Allah kalau sudah menghukum sebuah negeri yang zalim, hukuman itu akan sangat pedih. Tapi Ustaz, kita lihat negara-negara zalim kok nggak dihukum-hukum. Kita melihat pelaku-pelaku kezaliman
bisa bernafas dengan nyaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu kasih waktu buat orang yang zalim. Dibiarkan. Kadang-kala hidupnya tambah senang. Hatta idza akhadhahu lam yuflit. Dan ketika Allah akan memberikan sanksi nggak bisa lari. Orang yang dizalimi tidak akan, yang berbuat zalim tidak akan pernah bisa lari. Dan sejarah mencatat. Antum jangan berpikir ngelihat ini Ustaz zalim Ustaz, tapi kok kaya raya, kok hidupnya bahagia. Siapa yang bilang? Bisa jadi dia di rumahnya di malam hari menangis ketakutan, cemas dengan apa yang dia lakukan. Karena dosa itu akan menghantui dia. Pernah ada sebuah kejadian. Seorang penguasa. Seorang penguasa ini memasukkan penjara seorang yang tidak berdosa. Kejadiannya di Mesir sana. Setelah 5 tahun penguasanya berubah dan orang ini yang ditangkap oleh penguasa yang baru. Ditangkap, dia bicara sama anak-anaknya. Anak-anakku, bapak nggak akan keluar dari penjara sampai mati. Sudahlah, bapak minta maaf. Sudah datang jawaban untuk orang yang pernah Aba zalimi. Loh gimana pak? Katanya, iya 5 tahun yang lalu Aba itu memasukkan orang ke penjara. Padahal dia nggak dosa. Dan orang yang di penjara itu bermimpi. Dia datang kepada Aba. Dia mengatakan, ana bermimpi. Dalam mimpi ana, engkau akan dipenjara. Di penjara yang sendirian. Dan engkau akan mati di sana. Dan waktu itu bapaknya ketawa-ketawa. Aduh, engkau mimpi apa? Buat-buat mimpimu itu mungkin. Tapi bapaknya ini ingat setelah 5 tahun kejadian itu. Dan dia ditaruh di penjara sendirian, tertutup sampai mati. Haibati fillah, ittaqi da'watul mazlum. Hati-hati, jangan diremehkan doa orang yang dizalimi walaupun sedikit. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana lahu madlamah. Barang siapa yang melakukan kezaliman di dunia ini, maka hendaklah minta dihalalkan sekarang, minta maaf. Sebelum nanti pada hari kiamat nggak ada. Lagi engkau bisa bayar, bisa mengembalikan uang, nggak ada. Yang ada pada hari itu adalah hisab. Dan kita tahu Allah Azza wa Jal kalau sudah menghisab dengan hisab yang susah, orang itu akan masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Haibati fillah, itulah beberapa hal yang tidak boleh diremehkan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Anda baca wala antum yang baca? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setiap Anda melakukan dosa, selalu bertobat, tapi melakukan dosa dan bertobat lagi, begitu seterusnya. Apakah itu termasuk mempermainkan tobat dan apakah ada batasan untuk bertobat? Haibati fillah, ketika seorang berbuat dosa lalu taubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni kalau diterima tobat. Kalau dia kemudian ngulangin dosa itu lagi lalu bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampun. Dengan catatan dia benar-benar bertobat. Karena ada orang yang pura-pura bertobat, sedangkan Allah tahu dari hati kecilnya dia belum selesai dari dosanya. Dia hanya menunda, nanti dia akan berbuat lagi. Berarti dia belum bertobat. Karena syarat tobat itu 3+1. Siapa yang mau nyebutin? Syarat tobat. Nah, fadhal. Yang pertama menyesalin. Yang kedua tidak berbuat lagi. Tidak mengulangi perbuatannya. Bukan. Tidak berniat ngulangin. Tidak ada niat. Yang ketiga, antum tobatnya belum lengkap.
Barakallahu fikum. Fadhal. Nah, yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan itu dosa. Karena banyak orang-orang berbuat dosa nyesal. Seperti pemain judi. Itu banyak menyesal kalau kalah. Menyesal dia. Sambil ngocok dia ya. Astagfirullah, kalah ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Dia bermain-main. Maka nggak diampuni. Dia belum bertobat. Karena syaratnya dia menyesal dan meninggalkan. Selesai nggak cukup. Yang ketiga harus punya niat untuk tidak mengulangi. Niat untuk tidak mengulangi, bukan mengulangi. Artinya kalau dia niat benar-benar dia berusaha menghindarkan diri dari dosa, kemudian dia terjebak lagi dalam dosa tersebut dan dia niat lagi untuk tidak berbuat dosa, maka insya Allah Allah akan terima tobat. Tapi tolong jangan sampai antum mempermainkan. Karena antum berpikir, oh kayaknya nanti anak akan ngulangin lagi Ustaz. Berarti antum belum selesai tobat. Dan antum belum bertobat. Syarat yang keempat tobat itu yang berkaitan dengan manusia. Kita harus minta maaf, kita kembalikan hak dia. Dan bapak polisi itu biasanya membuat pelaku kriminal tobat sementara. Betul ini. Kalau ada ustadz datang ke orang lagi main judi, ustadznya ngasih ceramah nggak didengerin. Dari jauh kelihatan mobil polisi kabur semuanya. Hari itu tobat mereka. Duduk di rumahnya nggak ada. Main nggak boleh main. Masya Allah. Tobat sementara. Nanti berapa hari udah adem lagi, main lagi mereka. Jadi yang membuat orang tobat beneran itu adalah dari hatinya. Dari hatinya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana dan istri seorang pegawai swasta. Dan sekarang ana berencana merumahkan istri. Berhenti bekerja. Tapi di satu sisi ana masih berpenghasilan minim. Masih numpang dan kebutuhan masih ditanggung mertua. Bagaimana sikap ana? Masya Allah. Antum dapat mertua yang baik, jemaah, masya Allah. Udah kerja berdua, penghasilan minim masih dibantu sama mertua lagi. Ini nasihat ana buat anak-anak yang sudah menikah. Tolong jangan ngerepotin orang tua. Jangan ngerepotin orang tua. Cukup orang tua kita atau mertua kita itu membesarkan dan mendidik kita, memberikan biaya sejak sebelum lahir sampai lahir. Masa setelah kawin engkau masih jadi beban buat orang tua? Kadangkala yang menyebabkan jadi beban karena merasa enak. Sampaikan kepada mertua, enggak, sudah makasih banyak, kita mau hidup sendiri. Kita mau berusaha untuk mandiri. Apapun yang ada insya Allah akan semangat bekerja. Tapi kalau masih ada mertua insya Allah nggak akan semangat untuk bekerja. Kalau bicara istri, istri itu wajib bekerja. Perempuan di Indonesia ini wajib bekerja. Kalau perempuan tidak bekerja, lumpuh Indonesia. Dan pekerjaan wanita bukan pekerjaan yang ringan. Wanita itu bekerja mempersiapkan generasi masa depan. Itu kerjaan wanita. Yang cari duit kerjaan siapa? Yang laki, suaminya kerja. Jangan sampai suami zalim. Dia menikmatin istrinya. Dia dilayanin sama istrinya. Istrinya disuruh kerja cari duit. Istrinya hamil, istrinya melahirkan, istrinya menyusui. Zalim nih suami kayak gini. Dia udah capek masih engkau suruh cari duit lagi. Maka tolong hargain wanita. Hargain wanita. Sampai ada cerita seorang syekh berangkat ke Amerika, melihat air terjun Niagara itu dengan pakaian Arabnya. Tahu-tahu ada cewek-cewek, turis-turis, ngelihat kok gayanya lain orang ini. You come here. Kata
Kata dia, Masya Allah, datang Syekh. Apa kata perempuan-perempuan ini? Dia mengatakan, ana dengar kata perempuan-perempuan di negerimu itu dikucilkan, dizalimi mereka, nggak boleh beraktivitas macam-macam, kata dia. Apa kata Syekh ini? Oh, kamu salah informasi, kata dia. Loh, kok bisa, kata dia? Iya, wanita-wanita di kampung kita itu ratu, dan kita ini pembantunya wanita. Kerja kita itu hanya terima kasih. Kita kerja capek, dapat fulus, kasih istri. Terima dari sini, kasih sini. Betul jamaah. Apa kata perempuan ini? Kalau kita punya lelaki kayak gitu di Amerika, aku cium kakinya. Karena perempuan di sana harus kerja. Kadangkala kontrakan rumah harus berdua bayarnya. Makan pun kadangkala di restoran saling bayar sendiri. Suami istri jemaah. Astagfirullahaladzim. Sedangkan Islam agama yang memuliakan wanita. Tadi yang sampaikan, kalau wanita tidak bekerja, lumpuh negeri ini. Siapa yang mempersiapkan bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, kalau bukan ibu-ibu yang handal di rumah? Mereka sekolahan. Kalau dibandingkan kerja ibu rumah tangga dengan kerja resepsionis hotel, lebih ringan mana? Baik. Kerja ibu rumah tangga dengan kerja TU di sebuah kantor, lebih berat mana? Ibu rumah tangga. Jangan dipikir kerja ibu rumah tangga itu remeh. Dialah yang bisa menciptakan manusia seperti Imam Syafi'i, ibunya, bukan bapaknya. Yang bisa melahirkan wanita seperti Al-Imam Bukhari, ibunya, bukan bapaknya. Maka nasihat ana, tolong hormatin dan hargai istri antum. Kalaupun dia mau bantu kerjaan antum, jangan sampai dia itu menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Dan pekerjaan, boleh perempuan bekerja di luar asalkan tadi tidak meninggalkan kewajiban dia dan pekerjaannya tidak melanggar agama. Dan nasihat ana supaya antum juga tidak membebani mertua. Apa hukum laki-laki memakai kalung atau gelang kesehatan yang banyak beredar melalui TV swasta atau online? Wallahu a'lam jamaah. Banyak kebohongan. Hati-hati jangan sampai antum dibohongi. Anda pernah tanya kepada seorang pegawai pernah jadi pegawai di televisi. Anda tanya, kenapa iklan itu kok bohong? Oh, memang boleh. Oh, ternyata boleh hoax itu. Boleh je. Maka iklan itu bohong. Hati-hati. Iklannya mie instan, iklannya pakai telur, pakai ayam. Masya Allah. Anda nggak pernah beli mie ada itunya. Pernah antum beli mie tahu bongkar? Masya Allah, nggak ada, dibohongin itu. Masya Allah jamaah. Yang paling bohong iklannya rokok. Antum Masya Allah bisa loncat dari tebing, sehat, berkeringat, padahal perokok itu di rumah sakit paru-paru paling banyak. Ternyata memang boleh membohongin publik. Padahal seharusnya iklannya itu yang benar, nggak bisa Ustaz. Produk ini kalau nggak propagandanya seperti ini nggak laku. Maka akhirnya dengan kebohongan seperti itu, dan itu legal seperti itu. Maka antum jangan mau dibohongin. Artinya perlu diteliti apakah benar. Kalau ternyata rokok itu ternyata bisa buat orang berkeringat dan gagah. Kalau antum lihat di jalan-jalan ya, never quit. Apalagi iklannya, ana sampai ngelihat anak-anak kadang-kala berhenti di lampu merah, ada Videotron. Ana itu kalau sudah di lampu merah, ya Allah, anak-anak ini nonton anak-anak. Ada orang yang loncat dari mana, Pak, bagus banget kata dia. Nanti terakhir rokok ikan.
Makanya kenapa anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka masih gampang dibodohin oleh iklan-iklan tadi. Maka berkaitan dengan gelang dan kalung ini, coba ditanyakan, benar enggak itu memang gelang kesehatan? Apakah sudah diteliti? Indonesia punya, alhamdulillah, punya Ikatan Dokter Indonesia. Antum tanyakan, dok benar enggak dok? Seperti itu. Artinya kalau memang ini ada zat-zat yang membuat orang bisa, ya kalau antum pakai deodoran, ya aroma tubuh bisa berkurang umpamanya. Kan benar itu jamaah. Antum pakai tawas, tahu tawas? Itu bisa hilang. Nah, ada obat yang meneliti bisa, alhamdulillah. Boleh kita menggunakan hal itu. Maka untuk kalung ini coba tanyakan, ana takut itu termasuk kebohongan tapi anda masih nggak tahu. Maka coba tanyakan kepada dokter-dokter yang ahli yang bisa memberikan penjelasan. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini, masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi jemaah. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu ana, siapa yang pacaran? Angkat tangan, ana kasih hadiah. Pernah pacaran? Atau masih pacaran? Masih pacaran? Oh, sama istri antum, masya Allah. Kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, ana kasih mic sama antum. Ana kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu? Enggak harus dari antum. Antum cerita teman-teman antum, apa sih orang pacaran itu, apa definisinya? Sehingga hukum itu harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Nah, waalaikumsalam. Ya, fadhal. Zaman jahiliyah zamannya sebelum Nabi itu. Cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan, pegang-pegangan, iya, berduaan, nggak ada orang. Iya, tal, mic-nya, masya Allah. Ana kasih hadiah antum. Masya Allah. Naam jamaah. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Setan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jemaah.
Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat? Ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu. Apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW? Berkah tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW? Yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil nggak berani puasa. Kalau nggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum orang kafir masuk masjid, Ustaz, dan suka menyumbang untuk pembangunan masjid? Iya, berkaitan dengan masuk masjid, tergantung apa tujuannya masuk masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjamu tamu-tamu itu di masjid. Bahkan penjara atau tahanan buat orang kafir itu di masjid, diikat di tiang masjid. Iya, jam. Karena untuk memberikan pendidikan juga kepada mereka. Maka berkaitan dengan hal ini, memang sebagian melarang, sebagian membolehkan. Adapun sumbangan dari orang kafir untuk masjid, wallahu alam bissawab. Anda nggak tahu jemaah. Ustaz minta nasihat buat orang yang pecandu rokok. Masih ada yang ngerokok di Bima ini ya? Masih banyak. Mungkin nggak sekolah dia, buta huruf. Perokok ini buta huruf ya. Makanya pemerintah itu akhirnya tidak nulis huruf tapi bikin gambar. Dulu kan tulisannya sudah ada, rokok membunuhmu itu dari dulu ada. Tapi karena perokok buta huruf, akhirnya sama pemerintah dirubah, dikasih gambar. Gambar yang menakutkan. Tapi ternyata juga buta warna, buta gambar. Perokok itu iya sampai sekarang. Padahal pemerintah itu sudah hampir mengharamkan rokok. Pemerintah Indonesia itu hampir mengharamkan rokok. Dari mana? Tulisannya rokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Boleh pemerintah, bolehkah orang bunuh diri di negeri kita? Nggak boleh. Tapi merokok masih diperbolehkan. Padahal rokok membunuhmu. Maka buat para perokok jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Barakallahu fikum. Ustaz, saya merasakan sekali iman saya naik turun. Bagaimana cara menjaga agar iman saya tidak jatuh? Tidak jatuh dalam. Bagaimana agar istiqomah? Saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Saat ini juz 30 saja belum mampu. Saya hafal semua. Bagaimana tipsnya Ustaz? Masya Allah. Haibati fillah, kalau bicara istiqomah, semua jamaah imannya naik turun, bukan cuma antum. Ustadz pun imannya naik dan turun. Seorang yang alim pun imannya naik dan turun. Bagaimana cara menjaga keimanan supaya tetap stabil? Kalaupun turun tidak terlalu dalam. Yang pertama adalah istighfar. Karena penyebab turunnya iman itu dosa. Penyebab susah menghafal, susah mengingat itu adalah dosa. Ketika antum berbuat dosa, maka di situ antum akan turun imannya.
dan banyak hal-hal yang positif yang antum tidak bisa lakukan. Maka caranya adalah banyak-banyak istighfar. Ketika iman sedang turun, antum cari teman-teman baik yang bisa menyelamatkan antum. Banyak berzikir dengan harapan ketika itu Allah Azza wa Jalla menjaga. Kalaupun iman antum turun, yang ditinggalkan itu yang sunnah, maka perbanyak amalan sunnah. Orang kalau punya sunnah qobliyah ba'diyah, kalau punya puasa Senin Kemis, kalau imannya sedang turun, yang ditinggalkan yang mana? Yang sunnah. Tapi kalau dia hanya punya sholat 5 waktu, nggak punya qobliyah ba'diyah, kalau imannya sedang turun, apa yang akan terjadi? Sholat 5 waktu berada dalam bahaya. Bisa jadi telat, awalnya ke masjid jadi nggak ke masjid. Kalau yang sholatnya di rumah, tambah nggak sholat akhir. Maka perbanyak amalan sunnah yang itu insya Allah akan menjaga iman antum. Ustadz, ketika kita duda satu anak, kok ketika kita jangan? Emang bahasa kita ini dipakai di sini jemaah? Iya. Oh kita, saya maksudnya. Oh masya Allah. Ustaz, ketika kita duda satu anak, mana yang lebih baik? Nikah lagi atau membesarkan anak sampai kita kembali kepada Maha Kuasa? Masya Allah. Masya Allah. Buat duda, kalau istrinya mati sore hari, usahakan besoknya menikah. Jemaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau alimtu annahu ma baqa min umri illa 10 ayyam." Kalau aku tahu tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari dan aku tidak punya istri, aku akan menikah. Padahal umurnya tinggal 10 hari. Kenapa? Karena menikah ini buat laki-laki kebutuhan. Untuk menundukkan pandangan, untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menikah itu akan lebih membantu antum untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan antum. Beda sama perempuan. Kalau seorang perempuan ditinggal mati oleh suami, dia itu biasa melayani diri sendiri. Makanya yang banyak itu duda mati apa janda mati? Janda mati. Janda mati, kebanyakan suaminya mati duluan. Soalnya kalau istrinya mati, ini suami kawin lagi. Jadi dia nggak jadi duda. Dia akhirnya matinya dalam kondisi punya istri. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih utama Ustaz, menikah atau membesarkan anak? Engkau tetap memerlukan ibu buat anak itu. Engkau nggak bisa membesarkan sendiri karena engkau akan bekerja. Siapa yang akan merawat dan membesarkan dia? Sedangkan kita tahu pula diperintahkan untuk banyak-banyak anak. Untuk banyak-banyak anak. Kalau antum nggak nikah lagi, berarti tetap satu anaknya. Maka menikahlah dengan wanita-wanita yang subur. Perbanyak anakmu dan besarkan anakmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi pernikahanmu. Pertanyaan terakhir. Iya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan Ustadz di dunia dan akhirat kelak. Amin. Wa fikum jami'an. Tolong nasihatin kami adab bermedia sosial, terutama dalam mengupload sesuatu yang tidak bermanfaat buat dunia maupun akhiratnya. Masya Allah. Amin. Baik jamaah, berkaitan dengan adab bermedia sosial, Masya Allah, Bapak polisi itu juga kecapean ngurusin media sosial. Ya Pak. Aduh. Karena banyak orang-orang yang belum dewasa sudah dikasih handphone sama orang tua.
Harapan ana nanti kepolisian mengeluarkan surat izin pakai handphone. Masya Allah. Karena sekarang mengemudi motor aja, kita lihat kalau anak di bawah 17 tahun itu ngawur nyetir. Kenapa nggak dikasih SIM? Karena belum bisa, akalnya belum lengkap. Nggak dikasih SIM oleh bapak polisi. Sedangkan dunia maya ini jamaah lebih bahaya daripada dunia nyata. Orang kalau sudah pegang handphone itu, subhanallah, semua dosa ada di sana. Tanpa ada yang mengawasi antum kecuali Allah Azza wa Jalla. Di luar orang membuat dosa masih kelihatan orang, tapi di handphone. Dan sebagian anak oleh ayahnya dikasih handphone umur 4 tahun, umur 3 tahun. Ada seorang anak yang awalnya baik, kata kakaknya, Ustaz, anak punya adik baik sekali Ustaz. Sama ayah akhirnya dikasih handphone, setahun rusak Ustaz. Adik. Dia sudah mulai pegang-pegang sepupunya. Na'udzubillah. Dia sudah bisa mengancam orang tuanya. Dia mengatakan kalau aku nggak dikasih duit sekian, aku akan kabur. Macam-macam. Dari mana dia belajar? Di handphone. Karena itu sebuah media yang unlimited. Antum bisa berhubungan dengan siapa saja. Maka bicara media sosial ini, tolong ketika antum punya akun di media sosial, tanya niat antum apa? Apa niat antum buka akun ini? Kalau antum nggak ada Ustaz, iseng nggak usah sudah. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, kalau mau mengupload sesuatu, tanyakan niatmu mengupload apa, tujuannya apa, dan apa manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Cari yang manfaat. Yang ketiga, sharing. Ketika antum mau nge-share sesuatu, tolong sebelum men-sharing disaring dulu. Apakah benar atau salah? Oh benar beritanya Ustaz. Baik. Saringan kedua, apa gunanya antum sebarkan? Orang perlu nggak dengan berita ini? Kayaknya nggak perlu. Maka kalau nggak perlu di sharing. Kadang-kala foto-foto yang nggak berguna, ya. Kadang-kala ngelihat ada orang korban tabrakan. Yang menolong itu berapa orang? 2-3 orang. Yang lainnya kamera. Astaghfirullahaladzim. Maka tolong antum belajar tentang adab dan etika. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada. Itu yang bisa anda sampaikan. Anda kembalikan kepada Ustaz Wildan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, anda mau bagi-bagi hadiah jamaah. Masya Allah. Wahid. Nah, baik. Sebutkan 7 dosa. Insya Allah. Yang di depan ana lah. Fadhal antum sebut. Syirik. Sihir. Berzina. Tadi nggak disebutkan berzina. Riba. Syirik, membunuh, syirik, sihir, riba, membunuh. Masya Allah. Kasih hadiah Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Wahid. Jamaah ini gara-gara tidak mencatat. Jadi ada yang ngaji cuma bawa kuping. Ya dari 7 ingatnya berapa? 4. Baik. Antum udah dapat hadiah tadi. Yang belum dapat hadiah. Masya Allah, antum, nah. Ya. Yang pertama syirik. Yang kedua sihir. Membunuh. Riba. Makan harta anak yatim. Kabur dari medan perang. Menuduh wanita muslimah berzina. Masya Allah, anak kasih yang besar buat antum.
Kenapa anak kasih? Karena dia menulis. Dan dia baca, nggak apa-apa baca. Karena itu penting untuk disampaikan kepada keluarga di sana jamaah. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kapan dosa kecil jadi besar, dosa besar jadi kecil? Nah, yang sebelah kanan dari tadi belum anak kasih hadiah. Baik, antum. Nah. Dosa kecil jadi besar kalau dilakukan terus menerus. Nah. Besar jadi kecil. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. 3 hal yang diremehkan yang kita bicarakan tadi. Masya Allah. Yang paling dekat sini ya Allah. Jangan meremehkan dosa. Yang kedua, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan meremehkan doa orang yang terzalimi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Baik. Masih banyak jemaah pertanyaannya. Belakang itu telat dari tadi. Ini yang nungguin antum ini dari tadi nggak dikasih hadiah. Jadi yang di depan ini nungguin antum dari tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa nama wanita yang membersihkan masjid kemudian mati? Masya Allah antum. Ummu Mihjan. Pakai nun, kasih hadiah. Masya Allah, fadhal. 6. Kemudian sebutkan 5 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ya antum. Fadhal. Ustaz. Nggak apa-apa kasih hadiah. Kenapa? Nggak boleh hasud. Oh, sudah dapat hadiah. Nggak boleh hasud sama Ustaz. Nah, fadhal. Khadijah, Fatimah. Sejak kapan Fatimah dari istri Nabi? Astagfirullahaladzim. Ini bahaya ini jamaah. Kasih hadiah yang kecil ini jamaah. Ah, benar. Yang sini. Nah, antum belum dapat hadiah? Ya Allah, fadhal. Khadijah, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Saudah. Masya Allah. Fadhal habib. Baik, lengkapin. Di sini Nabi tinggal 6 yang belum disebutkan. Siapa yang mau lengkapin? Masya Allah, yang jauh. Berdiri antum. Nggak boleh nyontek. Anda lihat pegang handphone sudah nyontek ini jadi jamaah. Nggak boleh nyontek. Nah, fadhal. Zainab bintu Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah, cuma 3 jemaah. Nggak apa-apa kasih lagi jemaah. Tinggal 3 lagi. Siapa lagi Ustaz? Masya Allah, belum dapat hadiah. Fadhal. Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah itu namanya siapa? Ramlah binti Abi Sufyan. Nah, cuma 1 doang jemaah kasih parfum. Baik jemaah. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan siapa manusia yang paling banyak followernya di Instagram. Siapa? Ronaldo. Antum jadi pengikutnya? Enggak. Bener nggak ikut? Alhamdulillah. Lihat jemaah, orang sekelas itu paling banyak followernya di dunia ini. Kalau ada akunnya Abu Bakar, berapa yang ikut? Kalau ada akunnya Umar bin Khattab, berapa yang ikut? Kalau ada akunnya Utsman, ada akunnya Ali, berapa yang ikut? Mungkin mengatakan, aduh Zat, repot kalau ikut akun itu Zat, banyak halal, banyak haram. Kalau ini semuanya diterabas ya, fadhal hadiahnya. Maka ingat, Anda ingatkan kembali, kalau antum mau jadi
pengikut seseorang, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutin Abu Bakar, ikutin Umar, ikutin Uthman, ikutin Ali. Tinggal 6 lagi sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa yang mau nyebutkan? Antum udah jawab tadi. 6 lagi sahabat yang dijamin masuk surga. Belum dapat hadiah. Hamzah, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah jemaah, nggak apa-apa jemaah, kasih kartu. Baik, yang belum dapat, anak sebelah kanan dari tadi kurang hadiah, fadhalan tuh. Tinggal 6 ya, udah disebutkan tadi Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan. Udah tadi Utsman bin Affan. Sa'id bin Zaid, tinggal 1 lagi. Siapa yang mau disebutkan jemaah? Kasih hadiahnya. Baik. Siapa lagi 1 yang belum disebutkan? Ukasha. Nah, Ukasha dijamin masuk surga, betul, anak kasih ini. Tapi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang tadi disebutkan yang pertama, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Jadi hadiahnya buat ana ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan lagi, masih ada 1 kajian, 2 kajian lagi kita jemaah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.